Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajarannya Bu Sofi. Dan di videonya Bu Sofi kali ini, Bu Sofi akan mengajak untuk belajar tematik, tema hidup rukun, subtema 4. Nah, supaya bisa memahami apa yang disampaikan di pembelajarannya Bu Sofi nanti, jangan sampai ketinggalan, simak terus videonya sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Baiklah, langsung saja kita mulai di subtema 4 ini tentang hidup rukun di masyarakat. Apa itu hidup rukun di masyarakat? Marilah kita pelajari selengkapnya. Baiklah, Bu Sofi awali dengan sebuah cerita yang akan dibacakan Bu Sofi. Mohon disimak ya, ceritanya judulnya Pak Ranto dan Pak Kiran. Pak Ranto orang yang ramah dan suka menolong. Pak Ranto hidup rukun dengan tetangganya. Tidak demikian dengan Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga. Ketika semua warga sibuk bekerja bakti, Pak Kiran tidak ikut bergabung. Suatu kali, Pak Ranto mengajaknya bekerja bakti. "Pak, ayo kita membersihkan jalan," ajak Pak Ranto. "Maaf, saya sedang ada keperluan," jawab Pak Kiran. Selalu saja ada alasan sehingga Pak Kiran tidak ikut bekerja bakti. Sikap Pak Kiran tidak disukai tetangganya. Suatu hari, ban mobil Pak Kiran bocor. Pak Kiran tidak dapat melakukannya sendiri. Pak Ranto menawarkan bantuan kepada Pak Kiran. Pak Kiran malu kepada Pak Ranto. Selama ini, Pak Kiran bersikap tidak ramah, tapi Pak Ranto mau membantunya. Nah, itu tadi cerita yang dibacakan Bu Sofi dengan judul Pak Ranto dan Pak Kiran. Apa yang terdapat dalam cerita itu ya? Mari simak berikutnya. Pada bacaan cerita di atas terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kamu sudah mengetahui kalimat ajakan. Dalam kalimat ajakan biasanya digunakan kata ayo, mari, dan silahkan. Sedangkan kalimat penolakan diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya dengan menggunakan kata maaf. Ucapkan kalimat penolakan yang sopan dan jelaskan alasanmu menolak ajakan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Pak Kiran tadi sama Pak Ranto. Pak Ranto mengajak Pak Kiran untuk bekerja bakti dengan menggunakan kata ayo. Ayo kita bersihkan jalan. Namun Pak Ranto menolak dengan menggunakan kata maaf. Maaf, saya sedang ada keperluan. Nah, alasannya disampaikan sedang ada keperluan. Seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Sofi akan memberikan satu contoh lagi tentang kalimat ajakan. Nah, di situ ada percakapan antara Ino dan Desi. Nah, apa isi percakapan tersebut? Kita simak. Kita mulai ya. "Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama." "Hai Desi, maaf, aku tidak bisa. Aku harus les." "Oh, baiklah, aku pergi dulu." "Ya Desi, selamat bermain." Nah, itu tadi percakapan antara Ino dan Desi, yang mana Desi mengucapkan kalimat ajakan kepada Ino. Desi mengajak Ino untuk bermain sepeda. Di situ Desi menggunakan kata ayo. Ayo kita bermain sepeda bersama.
Dan Ino mengucapkan kalimat penolakan dengan menggunakan kata maaf serta menyampaikan alasannya juga. Kenapa Ino menolak? Yaitu kalimatnya tadi adalah, maaf, aku tidak bisa, aku harus les. Nah, alasannya harus les. Nah, itu tadi contoh kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Baiklah, kalau sudah memahami tentang kalimat penolakan dan kalimat ajakan, berikut ini Bu Sofi sajikan beberapa kalimat ajakan. Nah, kalian di situ diminta untuk membuat kalimat penolakan pada kalimat ajakan tersebut. Ya. Untuk cerita Bu Sofi selanjutnya masih dengan cerita Pak Ranto. Di sini ceritanya adalah Pak Ranto mendata jumlah warga lingkungan bersama ketua RT. Diperoleh data sebagai berikut. Jumlah warga tahun sebelumnya 765 orang. Jumlah kematian 284 orang. Jumlah kelahiran dan pendatang 351 orang. Berapa jumlah warga di lingkungan Pak Ranto? Baiklah, simak penjelasan Bu Sofi berikutnya. Untuk mengetahui jumlah warga di lingkungan Pak Ranto, kamu perlu menggunakan operasi campuran, pengurangan, dan penjumlahan. Kamu dapat menghitungnya dari kiri, yaitu 765 dikurangi 284 ditambah 351. Atau di dalam kurung yang operasi pengurangan, yaitu 765 dikurangi 284. Itu dalam kurung harus diselesaikan dulu. Lalu setelah itu hasilnya ditambahkan 351. Untuk cara menghitungnya, simak selanjutnya. Nah, cara menghitungnya yang pertama adalah mengurangkan dulu, yaitu 765 dengan 284. Bisa dilihat di situ menggunakan susun pendek, yaitu 765 dikurangi 284. Dimulai dari yang sebelah kanan, yang satuan, di situ sudah ada tanda RPS, yang mana R adalah ratusan, P puluhan, S satuan. Dimulai dari yang satuan dulu ya, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kita lihat ke samping. 6 dikurangi 8, karena 6 lebih kecil dari 8 maka tidak bisa. Selanjutnya 6 meminjam 1 dari angka 7. Kita tulis di atasnya angka 1, lalu 6-nya naik ke atas jadi 16, dan 7-nya berkurang 1 tinggal 6. Berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Kita ke sampingnya lagi, yaitu yang 7 tinggal 6 tadi. Berarti sekarang 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya 765 dikurangi 284 sama dengan 481. Selanjutnya kita jumlahkan hasil dari pengurangan tadi, yaitu 481 ditambah dengan 351. Bisa dilihat di situ. Langsung saja dari satuan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 8 ditambah 5, kalau dihitung hasilnya adalah 13. Angka yang belakang yaitu 3 yang satuan kita tulis di bawah, 1 yang puluhan ditulis di atas. Selanjutnya 1 ditambahkan ke 4 dan 3.
Kita bisa lihat sampingnya, 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 832. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini Bu Sofi akan menjelaskan sekali lagi dan Bu Sofi akan menjelaskan secara langsung. Silakan disimak penjelasan Bu Sofi berikut ini. 765 dikurangi 284 lalu ditambah 351 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, mengurangkan 765 dengan 284. Kita kurung dulu. Pakai susun pendek ya. 765, bawahnya kita tulis 284. Dari yang belakang dulu kita kurangkan. 5 kurangi 4, 1. 6 dikurangi 8 tidak bisa karena 6 lebih kecil daripada 8, jadi kurang. Lalu kita pinjamkan dari angka 7, pinjam 1, kita tulis di atasnya. Lalu 6 kita taruh sebelahnya 1, jadi angka 16 dan 6 dicoret. Sedangkan 7 setelah dipinjam 1 tinggal 6, kita tulis juga di atasnya dan 7 kita coret. Kita hitung 16 dikurangi 6 sama dengan berapa? Kita hitung dimulai dari setelah angka 8, dari setelah 8 sampai ke 16. Kita hitung sama-sama. Setelah 8, 9, 10. Oke, saya ulangi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai 16 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 16 dikurangi 8 adalah 8. Selanjutnya 6 dikurangi 2. Kita hitung seperti itu tadi. Dari angka setelah 2 menuju ke 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu tadi, 765 dikurangi 284 sama dengan 481. Selanjutnya cara yang kedua, hasilnya tadi 481 dikurangi 351. Kita pakai susun pendek. Nah, seperti ini. Ditambah dari mulai yang satuan, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 8 ditambah 5. Nah, karena hasilnya adalah 13, maka yang ditulis angka satuan yang di bawah 3 dan puluhannya 1, kita tulis di atasnya angka 4. Selanjutnya kita tambahkan 1 tambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, inilah hasilnya dari operasi hitung campuran. Kita tulis di atasnya. Oke, bagaimana? Anak-anak sudah paham semuanya? Semoga penjelasannya Bu Sofi tadi bisa dipahami. Dan ini adalah tugasnya anak-anak, kerjakan seperti cara yang disampaikan Bu Sofi tadi, ya. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran yang disampaikan Bu Sofi untuk tematik. Sampai jumpa lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya.
anak-anak semuanya dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.